Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Binpro Bintang Properti. Di sini saya sedang berada di Desa Kertasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta. Di area perkampungan, pedesaan, berada di tengah pematang sawah. Di sini udaranya cukup sejuk lah segini maya dengan ketinggian 513 mdpl. Yang saya pijak ini adalah tanah sawah dan darat. Daratnya sebelah kanan saya, kebun pisang, juga ada kebun kelapa juga, ada bambu juga, dengan total luas 9.600 meter persegi. Di sini terdiri dari 2 sertifikat hak milik karena terbelah oleh sungai. Jadi satu pemilik ini. Nah, di sini tuh ada aliran sungai kecil. Ini saung masih masuk. Jadi tanahnya itu terdiri dari sawah yang ini, yang warnanya seperti ini, sampai sawah yang bawah udah dipanen. Yang hijaunya itu bukan, tidak termasuk ya, batasnya ini ke sini sana. Terus pohon pisang yang ini masih masuk, deretan pohon pisang. Sawah yang hijau sebelah kanan ini masuk, dan tanah daratnya juga masih masuk. Jadi luas ya tanahnya, lebih luas dari lapangan bola, kurang lebih 1,5 lapangan bola lah. Gambarannya seperti itu untuk luas 9.600 meter persegi. Ini sawahnya sedang dikelola, tiap panennya kurang lebih 2 ton gabah hasilnya. Kanan saya juga tanah darat ini masih masuk ke lokasi, cuman gak digarap ya, gambrung seperti ini. Sampai sana, sana itu nanti di drone ya lebih jelasnya. Karena kalau saya nunjukin itu dengan luas hampir 1 hektar, lumayan juga gitu, harus asruk-asrukan. Nah, di sini juga ada aliran air di bawah ini. Ini sawah masih masuk sana terus ya. 9.600 sudah sertifikat hak milik. Harganya menurut saya sih cukup murah karena pemiliknya itu lagi butuh uang, Pak Hajinya. Ini sudah ada pengelolanya ya. Jika dari gerbang tol Darangdan ke lokasi ini tuh sekitar 25 menit sampai 30 menitan, kurang lebih sekitar 9 km lah kurang lebihnya. Jika dari kota Jakarta itu ke lokasi ini itu 2 jam 12 menit kalau versi map ya. Kalau dari Bandung itu 1,5 jam atau 90 menitan. Jadi Purwakarta itu terbilang lokasi yang cukup strategis, dekat dari Bandung dan juga dari Jakarta. Dari Jabodetabek itu berada di tengah-tengah antara kota Bandung dan Jakarta. Jadi cukup banyak peminatnya. Apalagi ini harganya juga terjangkau. Hanya 2 jam dari kota besar Jakarta. Apalagi berarti dari Bekasi itu lebih dekat ya. Ini tanahnya juga produktif, hasil sawahnya 2 ton gabah per kali panen, juga ditambah kebun pisangnya. Nggak terbayang, ini tanah daratnya itu luasnya kurang lebih 2.000 sampai 3.000 meter persegi. Hampir ada 1.000 pohon pisang. Ini siap-siap aja jadi bandar pisang mungkin Bapak Ibu. Nah, saya sedang berada di tengah-tengah lahan yang terpisah oleh aliran air sungai kecil seperti ini ya. Ya segini juga lumayan besar sebetulnya ya. Nah, di kiri saya itu masih masuk tanahnya, dan di sebelah kanan juga ini masih masuk ke tanah yang saya tawarkan. Jadi kanan kiri. Tanah yang di depannya ini, di depan saya masih masuk ke lokasi tanah sampai ke belakang sana. Ini juga masih masuk. Tanah yang habis dipanen, sawah yang habis dipanen, sawah yang menguning yang di sini masih masuk. Yang hijau di sana enggak masuk. Adapun untuk akses ke lokasi ini, jalan kaki sekitar 200 meteran dari jalan motornya. Ke jalan mobilnya itu sekitar 300 meteran. Ke pemukiman penduduk 200 meteran. Jadi dari ada Masjid Jami ya, Masjid Agung. Bagi kampung di sini itu masjid yang suka dipakai Jumatan, Masjid Jami itu. Dari situ tuh sekitar 250 meteran. Ini sudah ada saungnya, enak sih di sini, udaranya juga, suasananya enak. Nah, sawah yang hijau ini masih masuk ya, termasuk pohon pisang yang belakang masih masuk. Pokoknya tanah daratnya ke sana, terus ke sana. Ya tadi ya di drone itu apa? Dan lengkapnya.
enak sih. Banyak pertanyaan ke saya, bagaimana kalau beli tanah nanti nggak keurus, soalnya saya lokasinya jauh di Jakarta. Kalau nggak keurus nanti takutnya diambil negara, karena isunya seperti itu ya. Sejauh saya menjual tanah di daerah Purwakarta dari tahun 2017, alhamdulillah sih aman-aman aja. Adapun untuk pengelolanya, mungkin Bapak Ibu bertanya, wah nanti kan harus digaji pengelolanya. Saya nggak ada buat ngegajinya, nggak usah khawatir. Biasanya pengelola di sini dia bahkan modal sendiri untuk bertaninya gitu. Tapi nanti pada saat panen, kalau Bapak Ibu kesini pasti bakal kebagian gitu. Yang penting dia merawat tanah tersebut. Jadi istilahnya gini, Bapak Ibu bilangnya silahkan aja dirawat tanah saya. Bapak mau nanam apapun boleh, yang penting terawat, dijaga gitu. Itu selalu ngasih, pasti ngasih lah ya, karena etikanya seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, nggak ada yang jaga, nggak usah khawatir terbengkalai. Selagi Bapak Ibu mengizinkan untuk mengelola tanahnya ke orang setempat sih aman-aman aja. Dan jangan khawatir bakal diambil alih, wah itu mah jauh banget ya, pikiran kesana mah belum pernah ada soalnya, karena kan dari administrasi surat menyurat juga udah kuat sekali gitu, apalagi ini sudah sertifikat hak milik juga, jadi nggak bakalan ada pengakuan apapun. Justru tanah yang saya jual itu biasanya kebanyakan dari yang tadinya terbengkalai jadi produktif, apalagi dibantu dengan modal dari pemiliknya, pemilik yang baru gitu, pembelinya itu jadi lebih produktif lagi. Dan kalau misalkan Bapak Ibu beli tanah di kami hanya 1000-2000 meter persegi, ya itu mah gak usah digaji sih sebenarnya. Tekor mungkin kalau 1 hektar ke atas lah mungkin oke lah ngeluarin gaji, karena bisa dapat keuntungan juga. Tapi misal nih ya, ini kan sawahnya 9.600, misal Bapak Ibu beli sawah yang luasnya 2000, 3000, itu mah udah bagi hasil aja, terserah petaninya. Udah dikelola aja udah syukur, Ibu juga pasti bakal kebagian, Bapak Ibu juga ya. Seperti itu, jadi nggak usah khawatir, nggak ada pengelolanya di sini mah, banyak buruh tani namanya. Nah ini fungsinya namanya bebegik ya, tapi nggak tahu lah kalau ini, kalau bebegik kayak orang-orangan gitu, orang-orangan sawah nih lebih tepatnya gitu. Itu juga sama fungsinya buat nakut-nakutin burung, nakut-nakutin tuh nyingsionan lah bahasa Indonesianya mah. Jadi gini-gini sama petaninya gitu, apa aja digantungin, baju apa, yang penting mah jangan ngegantungin harapan. Ini tanahnya masih masuk lokasi, termasuk saung ini juga masih masuk, tapi sawah yang menguning ini nggak masuk ya. Oke lah, ini mah bagus sih viewnya juga ke sana ya. Harusnya bikin saungnya di tanah darat sini, ngadep ke sana. Ini saya berada di saung tempat petani menyandarkan rasa lelahnya. Sini ada sungai juga. Nah di sini tempat buat ngopi ngaliwat. Nah tanah sawahnya sampai sini ya, sana. Terus ini tanah kayaknya mau dibuat ladang nih. Di sini ada tanah yang habis digemburkan. Sawah yang kuning ini enggak ya, dari sini terus ke sana. Saya berada di ujung paling utara apa barat ya? Ya itulah, nanti lebih jelasnya di deskripsi ya. Ini batas tanah, ada patok ya nih, punya tetangga patok tanah. Sana terus, yang kanan yang hijau nggak masuk, yang udah dipanen masuk. Terus sampai sawah yang menguning ke atas. Ini batu ini berada di batas tanah, batu besar. Nah ini akses jalan motornya, ya jalan kakinya 200 meter dari jalan motor, nanti dilanjut ke jalan mobil. Jadi dari jalan mobil ke lokasi itu 300 meter. Udah adzan duhur, kita sholat dulu. Ini masjid deket ya sana. Ini hasil sawahnya bagus ya, saya pernah nyobain beras di sini, enak, pare anyar, pulen. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk informasi lebih lanjut bisa dicek di kolom deskripsi atau bisa menghubungi nomor yang tertera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.